Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ajak lalen subscribe, like, subscribe and share. Insya Allah malam hari ini saya akan memberikan tips atau cara latihan nafas ya, tarik keluar, tarik nafas dan keluarkan nafas dalam proses pengisian benda ya, pengisian benda dengan tentunya dengan ilmu hikmah ya. Dan setiap ilmu hikmah apapun, ilmu batin apapun, dalam proses pengisian benda tentunya faktor napas itu sangat diperlukan. Apalagi yang prosesnya kita kalau ngisi benda seperti tasbih begini tuh menggunakan nafas, tahan nafas itu dulu ya, tahan nafas. Pokoknya kita kencangkan ini, kencang kuat. Nah kita kan biasanya tarik nafas terus tahan di perut. Itu semakin lama semakin bagus. Cuma kadang-kadang baru tahan juga udah nggak kuat ya, udah wah ngos-ngosan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya dalam teknik tarik napasnya itu terlalu cepat atau terlalu terburu-buru itu, nggak halus. Dan keluarnya juga kadang-kadang karena nahannya lama tuh keluarnya cepat lagi, itu berbahaya sekali sebetulnya. Dan maka nanti sesuai dengan pengetahuan saya, sedikit sekali pengetahuan, tetapi saya bolehlah saya tularkan ya. Saya belum punya pengalaman apa-apalah, masih bodoh lah, wong bodoh, cuma punya sedikit dua sendik sebetulnya oleh belajar sing guru kah ya. Maka diterapkan buat sedulur nih, tentunya buat yang alumni juga, para alumni Yayasan Satria Langit Cirebon yang dimanapun berada, dan juga mungkin yang pernah belajar kemana-mana cuma masih keder mau tanya kemana gitu masalah atur napas, cara mengisi benda dengan napas ini bagaimana gitu. Jadi untuk masalah nafas ini ya memang butuh latihan sebetulnya ya, nggak serta-merta kita langsung serudukan ya. Karena napas itu faktor yang sangat penting. Kalau kita salah dalam mengatur nafas ya berbahaya sebetulnya. Baik, bagaimana nanti caranya ya untuk proses pengaturan nafas dalam pengisian benda ya, itu baik secara tahan napasnya itu lama ataupun yang singkat. Kalau biasa kita lihat atau pernah kita datang ke spiritual atau praktisi kan minta air, itu biasanya kan ditiup, itu tuh biasanya tiupan itu tahan napas dulu. Jadi itu karena energinya kalau tahan napas itu sangat luar biasa, apalagi yang proses tenaga dalam itu. Kalau kita menyerang itu tenaga dalam, tahan napas, dorongan itu pakai tahan napas itu luar biasa kekuatannya. Jadi bagi bagi kekuatan atau power keilmuan itu faktor napas itu sangat penting. Seperti pengobatan juga, kalau tim kita, tim ruqyah gitu ya, kalau ngambil penyakit itu tahan napas dulu. Kalau kita napasnya los, maka penyakit itu akan masuk ke diri kita, itu bahaya ya. Maka kita tarik napas itu, tahan sambil kita cabut, penyakitnya masih tahan napas, baru kita buang gitu kan, seperti itu. Kalau kita napasnya bocor, bahaya, nanti penyakitnya masuk semua ke dalam diri kita gitu sebetulnya. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, ajak lalen dulu untuk subscribe, like, and share. Mudah-mudahan channel ini disukai banyak orang dan bisa bermanfaat bagi halayak banyak. Oke, langsung saja dulu ya saya untuk latihan nafasnya itu. Jadi kalau dulu, kalau untuk
dalam proses olah nafas saya pernah belajar tenaga dalam nafas itu di perguruan Merpati Putih. Itu pernah di waktu di tahun 2011-an lah ya, sama teman itu belajar ya. Itu benar-benar nafas itu pengaruh sekali ya. Maka kalau kita nafasnya nggak kuat, maka nggak jadi belajarnya. Nah, kita sit up pakai nafas, push up pakai nafas, ibaratnya sampai kita pakai dorong jurus 1, 2, 3 itu tarik nafas, tahan nafas, keluarkan, itu semua pakai nafas kalau di belajar ilmu tenaga dalam itu. Maka ya kalau belum ada pengalaman untuk masalah olah nafas ya susah dulu. Jadi nanti untuk menariknya itu harus pelan sekali dulu ya, pelan sekali. Atau kalau dalam ilmu tenaga dalam yang saya pelajari waktu dulu itu, napasnya dikeluarkan dulu, keluarkan seperti kita mendesis, seperti ular mendesis itu. Udah habis, itu habis napasnya udah habis, sudah dikeluarkan habis, baru kita tarik napas dari hidung pelan sekali, pelan. Nah, kalau sudah mentok ya, mentok di perut ya, kalau sudah mentok di perut, tahannya juga jangan begitu tahannya. Nanti kayak orang mau berak nanti ya, tanya deh, tahan gitu aja tuh, halus tahannya tuh ya, tarik nafas terus tahan sekuatnya, kalau nggak kuat buang dari mulut sedulur, seperti ular mendesis buangnya tuh. Terus sampai tidak ada bunyi angin yang keluar. Itu berarti napas kita sudah keluar semua ya. Seperti itu dulu untuk latihan olah napas. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Tarik dari hidung, pangkalnya di perut dulu ya. Untuk pusatnya tuh habis dari hidung terus taruh di perut, buang. Ini pernapasan perut dulu ya, bukan pernapasan dada. Dari kita pakainya pernapasan perut. Kalau pernapasan dada biasanya para kori ya, para penyanyi itu ya, biasanya banyak yang pakai dada juga itu Pak. Kalau untuk pengisian di ilmu hikmah itu saya pakainya napas perut. Terus sampai seperti itu, keluar terus. Nah, kalau sudah lancar masalah tarik napas, buang, nah baru kita latihan tahan yang lama dulu. Tarik napas dari hidung ya dulu ya, halus, seperti kita menghirup aromaterapi. Tahan di perut, tahan terus. Bisa kita pakai waktu, bisa pakai stopwatch, bisa berapa menit nanti ya, kita yang bisa kuat 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 5 menit ya luar biasa ya. Kalau para penyelam itu biasanya bisa kuat sampai 5 menit, 10 sampai 15 menit, luar biasa itu untuk tahan napas di laut. Itu ada tekniknya dan juga latihan itu. Nah, kalau sudah kita kuat, mau 1 menit lah kuatnya, terus tahan lagi 2 menit, 3 dan seterusnya, itu harus selalu dilatih dulu. Nah, untuk penerapan pengisian ini enggak relatif lah, enggak harus berapa menit kita kuatnya, enggak. Yang penting kita tarik napas. Contoh nih, kita mengisi tasbih ya,
ini dengan ilmu hikmah yang sudah sedulur pelajari, seperti kalau di saya itu ada ilmu beledak megalamat gitu sedulur, ada ilmu tebas melati dan lainnya itu sedulur. Cukup kita pegang erat, kuat-kuat, dan pegang kuat ini jangan sampai lepas. Contoh nih, ini contoh. Kalau cara pengisian ke benda sudah saya jelaskan di video yang kemarin tuh ya, bisa dilihat. Pegangan ini jangan sampai lentur atau jangan sampai lepas sebelum napasnya itu habis. Oke, kita simulasi, kita contoh saja ini pegang yang kuat ya, pegang yang kuat. Terus tarik napas dari hidung, tahan di perut, terus sampai tahan sekuatnya. Kalau sudah nggak tahan, lepas napas, tapi pegangan tetap, jangan sampai kendor ya pegangannya nih. Kalau dalam pengisian napas lepas, udah habis, napasnya udah keluar semua, udah lepas, udah enak, baru kita lepas pegangannya. Jangan tarik napas gitu, sampai terus nggak kuat langsung itu sangat berbahaya dulu ya. Itu pernah ada yang pengisian tenaga dalam di saya itu suruh tarik napas, nggak kuat sampai ditahan-tahan, kalau nggak kuat lepas saja, sampai begitu, randalah wis ora peta-peta. Jadi ya wis, takutnya kalau nanti gagal napas itu bahaya ya, bisa kehabisan napas ya, bisa nggak hidup lagi dulu ya, itu repot itu. Mungkin untuk hal ini memang harus benar-benar diperhatikan. Silakan diterapkan seperti ini ya, buat sedulur yang biasa mengolah napas untuk pengisian benda atau untuk latihan tenaga dalam gitu kan sedulur ya. Dan ini bisa dipelajari oleh siapapun sedulur ya, karena masalah olah nafas itu letaknya adanya di olah nafas itu di latihan sedulur, di latihan ya. Para qori, para muazin itu bisa nafas panjang itu karena latihan. Di samping ada basic atau bakat, tapi juga dilatih dulu. Kalau nggak dilatih ya susah. Kalau dulu saya belajar qori itu, walaupun belajarnya cuma 1 minggu bubar karena ya nggak betah lah namanya, bukan ranahnya. Begitu sedulur ya, masalah proses cara untuk melatih olah nafas. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan jika ada salah, ada yang kurang tepat, ada kekurangan, mohon dikoreksi. Yang penting dikoreksi untuk membangun, bukan dikoreksi terus gawe tukaran ya. Dikoreksi untuk membangun ya, sesuai dengan keilmuannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.